Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan seperti yang kita bisa lihat di sini, kondisi market cenderung lebih pesimistik ya dibandingkan dengan ya masa-masa di sinilah ya. Nah, buat para crypto newbies yang baru masuk-masuk di zaman ini, baru mendapatkan satu ya kalau di sini masih oke ya. Nah, di sini nih kalau dapatnya di atas ini nih, wah, baru merasakan bahwa kripto itu tidak up only ya. Kripto itu seringkali terjadi masa-masa yang membosankan atau bahkan menakutkan seperti di sini ya. Dan di sini ini banyak orang yang berpikir, "Ah, tenang lah, cuma begini doang, lihat nih naik." Ya, lu ngelihatnya waktu ini udah jadi. Kalau lu belum lihat ini jadi, pasti akan banyak yang panik begitu. Dan banyak juga orang yang berpikir, "Ah, Bang nih paling minus berapa persen sih, belasan?" Ya, kita coba cek ya. Ini minusnya itu sampai 39% ya. Cek lagi. Yang ini nih ya, yang kelihatan lebih kecil, berapa minusnya? 32% ya. Nah, dibandingkan dengan sekarang, kondisi kita dari all time high sampai ke titik ini, ke harga running itu berapa sih? Kita cek di sini, kita baru minus 21%. Itu aja udah banyak yang muntah ini ya, muntaber, udah banyak yang muntaber. Nah, kenapa bisa seperti itu? Simple. Namanya adalah psikologi recency bias ya. Kita hanya melihat data yang terbaru saja dan merasa market akan begini terus ya. Nah, lagi-lagi ini adalah wake up call. Wake up call pada faktanya market tidak seperti itu ya. Nah, ngomongin soal volatilitas harga, gue jadi ingat salah satu komen yang gue masih suka keinget aja gitu kalau lagi gimana ya. Yaitu komen, buat apa crypto decentralized kalau harga tetap ngedump. Nah, itu satu salah paham yang menurut gue, aduh, harus cepet-cepet dibenerin ya kalau lu punya mindset kayak gitu. Jadi desentralisasi dari kripto itu bukan menjamin apa? Bukan menjamin stabilitas harga atau menjamin terus pump. No, 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 no. Harga dari kripto, harga dari BTC terutama ya, itu purely supply and demand ya. Ya, mungkin ditambah dengan bumbu-bumbu inilah, bumbu-bumbu manipulasi seperti kayak kemarin Jerman. Tapi in general tetap itu masuk ke dalam supply and demand ya. Karena Jerman punya supply token yang punya supply koin dari BTC, nah dia bisa memainkan itu ya. Jadi lagi-lagi ya. Kita harus tahu desentralisasi itu gunanya adalah untuk mensecurekan blockchainnya, bukan untuk apa? Bukan untuk menjaga stabilitas harga ya. Karena ada juga waktu naik nih, oh lihat nih kripto tuh hebat, kenapa? Karena decentralized jadi terus naik. Enggak juga ya. Jadi tidak ada hubungannya. Harga naik turun itu tidak ada hubungannya sama desentralisasi. Desentralisasi sekali lagi adalah untuk apa? Security of the blockchain itself ya, untuk sekuritas validasi dari blockchain itu sendiri. Oke, itu ya. Nah, salah satu gambarannya adalah YouTube ya. Otomatis lo nonton video ini di YouTube ya, rata-rata sih di YouTube, walaupun gue sering juga upload di KOS ya. Nah, KOS.tv. Jadi KOS.tv ini sebenarnya adalah suatu apa ya bisa dibilangnya pesaing dari YouTube ya. Nah, tetapi perbedaannya apa? Perbedaan mendasarnya bagi lu yang mungkin pernah mencoba untuk jadi YouTuber ya, karena banyak banget yang mencoba untuk jadi YouTuber di 2020 ke atas lah. Karena masa-masa Covid, orang nganggur, bingung, jadi banyak yang streaming, main game, banyak yang bikin podcast dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang trennya masih terus berjalan ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya untuk lu bisa actually monetize ya, lu bisa make money dari YouTube itu butuh waktu yang cukup lama. Lu harus ada berapa banyak subscriber, lu harus berapa jam ditonton oleh orang dan banyak lagi ya. Sekarang mungkin lebih susah seingat gue dibanding dulu ya. Gue juga lupa lah ya, karena gue udah nggak perlu lagi ya. Gue udah gue udah beres gitu. Gue udah jadi YouTube partner gitu. Nah, tetapi itu banyak banget yang tereliminasi saat mereka sedang mau membangun YouTube mereka karena merasa tidak termonetize gitu. Nah, Kos.tv ini berbeda sistemnya ya. Jadi gua tuh kalau nggak salah bikin di bulan Mei atau Juni ya. Antara Mei akhir atau Juni awal gue lupa ya. Intinya gue baru bikin channel di sini dan yang gue kaget adalah gue itu bisa langsung make money. Hah,
dibandingkan waktu gue pertama kali bikin YouTube. Gue kayak wow, kok bisa gitu ya? Nah, kita ambil contoh di sini, gue itu udah dapat sekitar 7,55 dolar, which is ya dibilang gede banget enggak ya, dibandingkan YouTube gue otomatis gedein YouTube gue. Tetapi ini dengan kurun waktu yang jauh lebih cepat begitu. Jadi gue pertama kali bikin video ya, kita bisa di sini ya, channel gue itu di sini ya, my channel. Nah, kita bisa di sini, gue langsung make money dari awal gue bikin video ya. Di sini dapat setengah dolar, di sini dapat 1,94 ya, di sini dapat setengah dolaran lagi, di sini dapat 2,44 dolar dan seterusnya. Jadi ya gue juga kaget ya, wow, gue dulu waktu di YouTube lama waktunya ya. Dan apa namanya, waktu awal-awal gue upload video itu berapa belas video, puluhan mungkin ya, ya udah nggak make money gitu karena itu hanya untuk persyaratan aja. Nah di sini enggak, gue bikin video pertama langsung bisa mendapatkan uang gitu, dan uangnya WD-nya pun ya kayak kita WD dari exchanger arguably ya. Jadi kalau buat lo yang penasaran gimana cara WD-nya, simple banget, klik di mainnet wallet ya, udah gitu lu punya vestnya di convert ke cost ya, lu masukin semuanya, ikutin satu persatu, udah jadi cost, tinggal lu withdraw gitu ya. Lu bisa bahkan langsung trade cost di Binance begitu. Jadi wow, ya very easy ya, dan apa ya, sistemnya tuh jauh lebih mudah dibandingkan dengan sistem di YouTube ya. Buat lu yang mungkin pernah nyoba dan udah sampai dapat ya surat dari YouTube tuh, aduh akhirnya waktu udah dapat ya, tuh nunggu berapa bulan. Jadi berapa bulan dulu baru akhirnya bisa kita tarik uangnya. Ya, jadi ya dengan menggunakan ya teknologi blockchain ini bisa jauh lebih permissionless gitu, jauh lebih nggak ribet dibandingkan yang versi centralized-nya begitu. Dan yang gue suka juga di Cost.tv ini, guidelines-nya tidak seribet di YouTube. Di YouTube tuh wah kalau kita ngomong kasar sedikit bisa ke ban, bisa dimonetize dan seterusnya. Nah di sini lebih bebas lah dalam tanda kutip ya. Nah jadi menarik banget buat lo yang mungkin kepikiran pengen jadi content creator, ngerasa bahwa aduh tapi kalau gue bikin video nanti udahnya lama di YouTube buat bisa di approve-nya. Nah, selama itu kita masih belum bisa make money. Nah, menurut gue sangat bijak kalau kita bikin juga Cost.tv account di mana kita bisa upload video-video kita yang di YouTube ke Cost.tv juga, karena itu yang gue lakuin ya. Gue sampai sekarang sih videonya masih yang memang gue upload juga di YouTube begitu. Jadi gue upload lagi di sini, atau lebih tepatnya gue di-upload, and then ya udah double income kasarnya seperti itu ya. Nah, ngomongin soal income ya, kita juga bisa mendapatkan di sini ya, ada campaign ya, ada Julie campaign di mana ini kerjasama TCI dengan Contentos, atau lebih tepatnya Cost.tv ya. Di sini lu bisa mendapatkan kesempatan ada suatu price pool sebesar 100 USD ya, token dalam bentuk token cost tentunya ya. Dan ini bisa di-share untuk 20 lucky participants. Ya, jadi buat lu yang pengen udah tertarik bikin akun juga di Cost.tv, atau mungkin pengen juga mendukung TCI, ya bisa ikutan ini karena lu bisa mendapatkan price pool sebesar totalnya 100 USD. Lumayan ya, berarti 1,6 sekarang ya, sekitar segituan. Ya soalnya rupiah kita gimana ya, memang melemah mulu ya. Oke, caranya seperti apa? Yang pertama lu share Cost.tv account kita ya, yang punya Toshi tentunya ya. Udah gitu lu bisa klik di sini ya, di social media, di X tepatnya ya. Nanti lu bisa klik di sini, lalu lu follow Contentos official X, lu juga repost 5th anniversary campaign ya. Nah, campaign juga ada di sini, lu tinggal klik ya. Nah, kalau lu pengen ikutan juga di sini bisa begitu ya. Nah, selain dari itu juga ada, kita tinggal register Cost.tv tentunya, dan juga lo bisa join global channel VIP room begitu yang punya TCI tentunya ya. Nah, itu kalau buat lo yang pengen ikutan si event dari Cost.tv ini gitu ya. Nah, udahnya sisanya sih tinggal gampang ya, tinggal lo kirim aja bukti bahwa lo sudah punya ID, username lo apa, mainnet wallet lo apa, dan seterusnya gitu ya. Sekali lagi, ini sebesar 100 USD untuk 20 orang pemenang ya. Oke, selanjutnya ada beberapa update dari Cost.tv. Yang pertama adalah dia sekarang sudah integrate dengan Apple ID. Jadi buat lo yang ya pengguna Apple ya, ini bisa dibilang sosmed-sosmed sekarang semua udah bisa ya, kayak Facebook, IG, bahkan TradingView pun bisa ya pakai Apple ID. Nah, buat lo yang pengen pakai Apple ID bisa ya, lo bisa bikin akun di Cost.tv pakai Apple ID. Dan selanjutnya juga di sini
Ya seperti yang gue bilang tadi ya, mereka sedang merayakan 5th anniversary ya. Nah, di sini lu bisa ada daily check-in ya, yaitu reward bentuknya ya. Kita bisa di sini caranya gimana. Untuk daily ini tuh di depan kalau nggak salah ya. Ya pokoknya kita ada daily events lah ya, di mana kita check-in setiap hari, kita bisa mendapatkan hadiah begitu ya. Nah, selain dari itu juga di sini kita akan ada ini ada beberapa features baru ya untuk channel VIP ya. Yang pertama adalah my favorite feature ya, akan ada fitur baru, ada juga accessible room page ya, dan juga akan ada sort chat rooms untuk last message time. Dan juga kita bisa notified apabila chat roomnya open atau close, dan juga kita bisa improve sidebar dan homepage begitu. Jadi intinya dari Kos.tv mereka terus membuat UI-nya supaya lebih enak lagi dan lebih enak lagi untuk dipakai ya. Dan juga untuk para pengguna iOS, mereka sudah merilis new version. Jadi buat lo yang pengen coba silakan, ada untuk di untuk Mac lo gitu ya. Itu kurang lebih gambarannya untuk update dari beberapa di Kos TV begitu. Nah, selanjutnya untuk di ini sendiri ya, kita tentunya ada berbagai macam jenis ya video-video di sini ya. Kayaknya ini salah satunya nih. Nah, TCI ini masuk ke homepage ya, masuk ke homepage. Jadi ya bisa dibilang persaingan di sini juga lebih gak seketat di YouTube sih. Jadi buat lu para newbies yang pengen ya bukan newbies crypto mungkin ya, newbies content creator. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk coba juga di Kos.tv. Walaupun ya kalau menurut gua sih lebih baik dua-duanya gitu. Jadi lu YouTube buat masa-masa lu nunggu, lu bikin video masih belum make money di YouTube, lu upload juga aja ke Kos.tv. Di Kos.tv bisa langsung make money gitu. Nah, saat dua-duanya udah jalan, asik dapat dua mesin dan si ininya bisa sama ya, karena audiensnya bisa, kalau gua rasa sekarang audiensnya masih berbeda di Kos.tv dibandingkan dengan di YouTube. Ini lebih niche dan banyak lebih ke kripto sih sebenarnya. Walaupun nggak semua kripto sih, ada juga yang nggak kripto, ada juga yang game dan seterusnya ya. Tapi lumayan, lu bisa di sini ya. $1,73, apalagi dengan dolar yang terus meningkat, ya makin kerasa begitu ya. Oke, selanjutnya channel VIP. Untuk channel VIP buat lo yang pengen, lo bisa masuk ke sini ya. Lo bisa beli pass di gua, lo bisa beli pass di gua dan lo bisa ya nanti kalau gua kedepannya rencananya di channel VIP, tapi ini bukan VIP sinyal ya, jangan salah paham ya. Channel VIP ini lebih kita bisa berinteraksi lebih dalam lagi begitu. Jadi buat lo yang tertarik ya bisa juga. Dan lu juga bisa lihat berbagai macam channel VIP dari orang-orang lain gitu ya. Salah satunya yang sering ada event tuh di sini nih, di Global Contentos Official ya, di mana di sini kayak contohnya sekarang sedang ada event apabila lu send message yang include anniversary ya untuk si Contentos, lu bisa earn 5 USD dalam bentuk kos begitu ya. Nah, jadi ya ini buat lu yang para pencari airdrop ya, ini technically ya a bit of an airdrop sih begitu. Jadi buat lu yang pengen ya silakan bisa ikutan juga begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Contentos ya, atau Kos.tv. Sekali lagi, kita jangan sampai salah paham ya. Desentralisasi dari kripto itu nggak ngomongin soal harga akan fix atau harga akan bertahan, nggak ada hubungannya sama sekali ya. Desentralisasi itu adalah cara untuk mengamankan ya ledgernya, as easy as that gitu. Actually ya ledger yang ya maksudnya kesannya dipakai untuk pencatatan di blockchain sama ledger yang ada di perbankan itu nggak beda jauh, cuma perbedaannya adalah cara mensecurekannya saja. Kalau di perbankan ya centralized, semua data dipegang oleh perbankan. Kalau mereka ubah ya bisa, karena mereka yang pegang semua data. Nah, kalau di blockchain enggak. Itu semua ada copy datanya di semua miners. Nah, jadi kalau sampai ada transaksi yang invalid, ya itu tidak akan di-approve. Begitu. Jadi butuh sampai lebih dari 51%, makanya ada dibilang 51% attack, untuk para miners setuju bahwa ini adalah satu transaksi yang valid, baru akan di-approve. Kalau enggak sampai konsensus seperti itu, ya tidak di-approve. Jadi sekali lagi, jangan sampai salah ya. Please, untuk kripto itu kalau bisa ya, lebih baik kita ngerti fundamentalnya dulu kripto apa. Jadi nggak beli cuma karena naik gitu. Karena kalau lu beli cuma karena naik, itu sering kali waktu turun lu panik dan ujungnya cut loss. Itu gua sering banget dengar cerita kayak gitu. Jadi buat lu yang mungkin sekarang lagi deg-degan, bingung, ya coba cari tahu apa yang membuat Bitcoin, apa yang membuat Ethereum, apa yang membuat token-token koin-koin yang ada di portfolio itu berharga. Nah, kalau sampai lu nggak ketemu jawabannya, nah lu harus pertimbangkan lagi. Kenapa gue beli koin atau token itu?
gitu ya. Oke, kita tutup video ini dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.